Sahabat kreatif, ketika kita berhadapan dengan seseorang dan ternyata seseorang itu memiliki pandangan tentang sesuatu. Dan ketika dia bertanya kepada kita, lalu jawaban kita tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, maka seolah kita disalahkan. Ini bukan soal kuis ya, yang kayak mahasiswa diberikan di awal atau di akhir perkuliahan, dan juga bukan tebak-tebakan yang biasa diberikan oleh seorang ibet kepada temannya gitu kan. Tapi ini adalah satu interaksi kita dengan orang lain. Ya. Ketika kita biasa menyalahkan orang lain karena pandangan mereka tidak sama dengan pandangan kita, apa yang akan terjadi? Ya, mereka bisa saja dia diam, tidak memberikan respon karena malas saja. Itu. Karena berdebat mungkin bagi seseorang nyaman ya. Tapi belum tentu debat itu juga akan bikin persahabatan akan berlangsung dengan lama dan panjang. Maka Anda harus mulai berpikir ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sama dengan pandangan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mencoba memakluminya karena pandangan orang tidak sama. Perbedaan pendidikan, perbedaan latar belakang, perbedaan lingkungan, perbedaan circle saja itu sudah membuat orang dengan cara pandang yang berbeda-beda. Itu. Bagaimana seharusnya ketika pandangan kita ini berbeda sama orang tapi tidak menyalahkan gitu loh Pak? Makanya orang kalau banyak gaul, ya kan? Banyak teman, banyak nemui banyak orang, itu gak gampang marah. Tuh. Kenapa? Karena dia tahu setiap orang itu gak sama. Nah, kenapa kita marah? Karena kita membiarkan diri kita marah. Gitu. Kenapa kita jadi sakit hati, jadi benci? Ya, karena kita merasa membiarkan diri kita dibenci, disakiti. Padahal maksud orang mungkin bukan itu. Ini tadi makanya ini paradigma. Karena yang namanya komunikasi itu, seorang komunikator dia berbicara dengan komunikan, ya walaupun diantaranya ada medium yang di antara pembicaraan mereka, salah satu yang membuat mereka tahu tentang kita itu adalah persepsi. Nah, persepsi itu kan luas sekali. Ya, ada orang yang mungkin karena dia banyak pertemanan, banyak pergaulan, dia bisa mempersepsikan semuanya lebih luas. Tapi ada orang yang memang nggak kemana-mana, makanya orang bilang liburan, gitu kan? Karena dia di situ-situ aja. Nah, cara pandangnya, penerimanya dia lebih sempit. Nah, kalau kita ada perbedaan seperti ini adalah yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, bisa dengan satu, kita juga harus lihat sikap kita. Misalnya kita mengalah dulu. Mengalah bukan berarti jelek. Kalau sahabat kreatif tahu busur, jadi anak panah, ya, itu apa yang terjadi ketika kita ingin melesakkan bus? Kita harus tarik dia ke belakang kan. Semakin kencang kita tarik dia ke belakang, maka dia akan semakin cepat menuju tujuan sasaran yang diharapkan. Jadi mengalah itu seperti kita mundur, tapi mundurnya narik anak panah. Ya kan? Supaya apa? Supaya dia bisa menuju kepada arah yang lebih kuat. Jadi terus gimana kalau udah beda persepsi? Ya pahami saja. Mungkin sekarang belum connect. Karena frekuensinya belum sama. Tapi yakinlah, satu saat nanti frekuensinya akan sama. Kadang orang butuh waktu untuk bisa memahami. Kadang mereka butuh sendiri untuk bisa ngerti. Kadang juga dia butuh curhat dengan orang lain supaya dia bisa paham apa yang dimaksudkan dengan orang lain. Kalau kita mau pakai ego kita sendiri, nggak akan dapat. Semua akan bubar. Biasanya hal-hal ini terjadi kepada pimpinan dan bawahan. Nah, walaupun tidak semua pimpinan itu selalu menyalahkan atas masukan dari bawahannya. Tapi apakah memang secara naluri pimpinan memang tidak mau dikritik? Pimpinan tidak mau dikritik itu pandangan saya. Pertama, dia mungkin lebih tahu atau merasa lebih tahu. Atau mungkin punya ilmu sesuatu yang kadang-kadang karena memang gak ngerti, maka ilmu yang keluar adalah marah, gak suka. Karena memang untuk ngelawan
bingung cara ngelawannya, mau berbicara bingung cara ngomongnya, ya salah satu caranya adalah respon yang tidak suka. Jadi nggak enjoy gitu kalau ketika dikritik. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dan terbiasa ya, kalau di dunia kampus kita biasa ditanya, kemudian dibantah dengan teori yang lain. Ya, karena kita terbiasa, mungkin kita akan berpikir, oh iya ya, mungkin ada teori lain atau langkah lain yang orang biasa untuk lakuin. Nah, ini masalah biasa saja. Memang awalnya berat, tapi ketika kita terus melakukan itu, semakin terus, maka kita akan semakin terbiasa. Mengubah kebiasaan mungkin 3 minggu bisa berubah. Mengubah lifestyle 3 bulan bisa kita lakukan. Nah, ketika kita dikritik dan orang lain memberikan itu sebagai sumbangsi pada diri kita, tinggal framing kita menganggap ini kritikan atau menganggap ini adalah bagian dari saran terbaik mereka, sesuatu yang mereka ingin sampaikan ke kita, dan mereka mengatakan apa adanya karena untuk perbaikan kita di masa depan. Kan ada kan orang tuh, aku nggak suka kayak gini-gini. Ya mungkin dia dengan gayanya yang dia terbiasa dengan lingkungan itu, dia terbiasa dengan karakter itu. Nah, ada juga orang yang mungkin lebih soft, mungkin dia diem ya ketika menerima kritikan, dan ya karena mungkin dia masih berpikir, oh iya ya mungkin ada baiknya juga. Karena saya yakin ketika orang memberikan sesuatu masukan kepada kita, selama dia tidak sengaja atau merasa benar sendirian, saya yakin itu adalah satu kebaikan. Orang lain mau melakukan itu karena dia peduli, dia care sama kita. Mereka pingin kita lebih baik, kan selalu gitu. Mereka pingin kita lebih baik. Tidak semua orang itu saat disalahkan bisa menerima. Yang ada di saat dia disalahkan, adanya nantinya munculnya perdebatan. Nah, bagaimana cara kita menerima ketika kita disalahkan? Ada yang ngomong dia diem aja, habis itu dia ignore, blok akses karena kesehatan mentalnya lebih baik. Ada juga yang ya diem, maklum, tapi akhirnya cuma iya saja, walaupun iyanya hanya untuk menghargai saja ya. Mungkin kita bisa agak sedikit mengendorkan ego. Kalau memang ini arah kritikannya, disalahkannya memang lebih kepada pribadi kita akan merasa, oh iya ya tega banget ngeritik seperti itu. Mungkin kita lebih luaskan egonya, oh mungkin bukan untuk kita, mungkin untuk kerjaan kita, oh mungkin untuk institusi yang dia pingin lebih baik. Nah, ketika ini adalah sesuatu yang lebih luas, maka kita nggak merasa ini adalah ke kita. Tapi kalau segala sesuatu disalahkan, kita masukkan kepada urusan personal, maka yang terjadi kita jadi sakit hati. Dan kenapa jadi sakit hati? Karena kita ngiklasin diri kita tersakiti. Kita punya pandangan tentang sesuatu hal yang benar, orang lain juga punya, karena kita punya pengalaman yang berbeda. Jadi saya yakin apapun yang bisa kita lakukan, yakinlah persahabatan, pertemanan, sesuatu yang lebih baik itu mungkin akan lebih utama daripada hanya sekedar benarnya kita. Sehat dan teruslah terinspirasi.